ya. Nikmat iman dan Islam itu yang akan mengantarkan kita ke depan pintu surganya Allah SWT. Ibarat tiket. Nah, ibarat tiket kita menuju surganya Allah SWT. Ibarat kalau misalnya kita pengen surga ya seperti itu. Keimanan itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman ya. Ya keimanan itu. Kata Ustadz tadi Dayat, apa bedanya kalau kita kerja terus teman kita ada non atau kafir ya atau non muslim, kemudian kita kerja juga, dia makan kita makan juga, ya kan? Tapi ya yang membedakan itu adalah keimanan kita. Maka keimanan itu menjadi nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita mengkaji Islam. Makanya yuk ngaji ya, mengkaji dari akidah sampai kemudian hukum-hukum syariah yang kemudian Allah suruh untuk kita. Jadi seperti itu teman-teman. Allah nurunkan berjuta atau kemudian berjuta lagi beribu-ribu ayat atau kemudian bukan hanya ayat yang kemudian bisa dibaca secara gamblang, tapi juga ayat-ayat yang kemudian secara secara ya alamnya ini juga merupakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harapannya teman-teman juga kemudian mengkaji Islam seperti itu. Jadi jangan sampai hanya di kajian tematik aja. Jadi seperti itu. Sekilas info, kajian pekanan itu memang kajian tematik ya teman-teman ya. Kajian tematik itu kajian yang sifatnya hanya membahas sepotong-potong ini. Mohon maaf ini yang tamu-tamu dulu ya. Jadi tidak membahas secara keseluruhan teman-teman. Kajiannya bersifat parsial lah gitu ya, tidak holistik menyeluruh seperti itu. Jadi harapannya teman-teman setelah ini gabung di Young Ngaji, insya Allah Young Ngaji ya di beberapa tempat punya agenda yang kemudian meningkatkan pemahaman Islam ke teman-teman dari akwai atau akidah teman-teman terkait dengan bagaimana harus berislam dan bagaimana teman-teman setelah hijrah ini mau ngapain. Nah itu ada rule-nya insya Allah. Salam bersalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in beserta seluruh ustadz-ustadz kita, seluruh orang-orang terdahulu yang kemudian istiqomah dalam mendakwahkan Islam sehingga Islam itu bisa kemudian kita rasakan sampai kemudian detik ini. Kita bisa merasakan bahwa benar kemudian Islam itu adalah agama yang benar, yang kemudian kita bisa kemudian pikirkan, kita bisa rasakan. Dan jawaban ini tuh menantangkan sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan kemudian menantangkan jiwa gitu ya, sesuai dengan fitrah manusia dan menantangkan jiwa juga kemudian memuaskan akal. Jadi seperti itu. Semoga teman-teman kemudian bersolawat juga di rumah masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, ini sebenarnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman tim ya yang kemudian sudah membersamai terus. Harapannya Ana sih ada tambahan tim sih. Siapa tahu teman-teman di sini mau gabung di tim kita ya teman-teman mau gabung. Sebenarnya tidak terlalu kaku sih kita. Kalau teman-teman mau bantu gabung di kita boleh banget, kita sangat open. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita sangat terbuka untuk teman-teman mau gabung seperti itu. Dan banyak hal sih yang kemudian kita mau di-sharingkan. Tapi ini mohon maaf untuk menunggu Mas Reda ya. Jadi Mas Reda. Oke, juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman di Zoom ini. Ada yang dari Tarakan, ada yang Tenggarong, ada yang dari Tenggarong. Ada Grogot, ada dari Jateng tadi ya. Nah, itu banyak banget. Balikpapan cek. Oh, ada Balikpapan juga. Ya, insyaallah. Alhamdulillah ya. Suaramu kecil, Andre. Oh iya kah? Cek. Nah, ini kedengaran. Tidak ada. Kedengaran kok. Oh iya. Dengar. Iya, enggak apa-apa. Oke, teman-teman, untuk malam hari ini kita sepertinya sudah di-sharing di postingan Young Ngaji ya. Kita bakalan sharing bareng Mas Reda. Siapa itu Mas Reda? Nah, Mas Reda itu salah satu koordinator atau dulu dari koordinator Young Ngaji Jogja. Nah, salah satu yang menginspirasi kita lah. Jadi gitu.
Afik jangan ada anu Fik dulu ya. Menginspirasi saya juga sih. Jadi kemarin pas kita kunjungan atau kemudian kita ada sharing ke Jogja. Nah, setelah kemudian ada penyampaian terakhir dari Ustadz-Ustadz yang pusat, ada Ustadz Husain, ada Ustadz Wimar, ada Ustadz Cahyo, ada teman-teman, ada Syifrun Hawario, Ustadz Fuad, dan juga ada Ustadz Felix. Wah, itu terakhir ada Mas Reda, salah satu yang kemudian ngasih kita insight baru terkait dengan dakwah khususnya anak-anak muda. Jadi ngasih tahu bagaimana kemudian bisa kemudian ngajak teman-teman lebih banyak lagi untuk kemudian tertarik di dakwah atau kemudian hijrah seperti itu. Nah, Mas Reda juga salah satu Quran apa ya reciter gitulah ya, bacaannya baik seperti itu. Masya Allah. Jadi teman-teman nanti bisa sharing aja. Atau kemudian bisa follow Instagramnya namanya Sindrotama. Nah, Sindrotama. Jadi dia seperti itu. Dan juga teman-teman yang kemudian Sudari harapannya tetap stay ya. Walaupun kemudian harus menunggu. Wah, dari Gorontalo ya. Masya Allah. Ya tetap menunggu harapannya. Semoga Allah kemudian gantikan paket-paket yang ada dengan semoga pahala-pahala yang berlimpah ya. Jangan lupa wudunya niatkannya lillah karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Karena apa? Karena apa ya? Pahala, dosa dan semua itu kita yang kemudian menanggungnya sendiri. Nggak ada kemudian orang lain. Mata kita, pendengaran kita, itu yang kemudian akan ditanya. Maka juga kalau misalnya kemudian di dunia ini, kalau masih ingat dulu di SMPK ya, atau TPA, kalau kita meninggal pasti yang ditanya siapa Tuhanmu, man robuka. Jadi harus kemudian mengkaji, ini benar nggak ini Tuhannya Allah gitu. Apa buktinya gitu. Bagaimana kita bisa membuktikannya? Nah, benar nggak kemudian kemudian Allah ini adalah Tuhan yang benar? Atau kemudian teman-teman yang hadir hari ini itu nanti ditanya oleh anak kecil misalkan, Allah itu apa misalkan? Om, Allah itu apa Om misalkan? Atau kemudian Tuhan itu apa sih Om misalkan? Bagaimana kita kemudian mampu menjawabnya kalau kita nggak punya maklumat? Bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan kepada seseorang ketika kita tidak mampu, tidak memahami seperti itu. Makanya ya kita ngaji agar kemudian kelak kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mungkin siapa? Oh udah masuk ya? Serida yang mana? Iya. Siap. Halo, assalamualaikum Mas Reda. Mana ini Mas Reda? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Oh, ini kayak yang pakai Zoom istrinya ini. Enggak, ini punya teman-teman yuk ngaji. Ini kayaknya dia nih, Mas Reda. Dia ya, di Rumil nih ya. Iya, Iya. Ya? Pernah sekali nih nongkrong saya di sana nih. Iya, waduh ini maaf ya, yang tak mute dulu ya. Maaf. Alhamdulillah ini udah masuk. Mas Reda. Mas Reda tak unmute. Ntar Mas, salah Mas. Ntar Mas, mana sih tadi? Ya, salah. Udah. Oke. Suaranya jelas ya? Lumayan sih, lumayan. Alhamdulillah. Agak kecil sih Mas kalau di saya, nggak tahu di teman-teman, coba teman-teman bisa. Coba. Tenggelam suaranya. Kecil. Jelas ya? Kecil ya? Kecil ya? Oke, nggak apa-apa dah. Oke, alhamdulillah. Kedengarannya. Coba kalau gini. Coba cek Mas. Coba cek gini lebih besar nggak nih suaranya? Ya, lebih baik. Masa lebih baik gitu? Lebih kecil ya? Lebih kecil itu? Oh iya kah? Afik nih, ya Allah, ya Rabbi ini. Astagfirullah. Yang tadi aja Mas, saya Mas. Oke, siap. Coba pakai yang lainnya coba. Nggak apa-apa.
Teman-teman, ini udah ini Mas Reda salah satu dulu. Ini laganya di Rumil. Nah, doakan apa Samarinda punya Rumil juga nih. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Jadi enak. Jadi koordinasinya lebih mudah dan lain-lain. Seperti itu. Berarti ini lagi ngumpul sama teman-teman nih Mas Reda. Halo, halo. Kedengaran nggak suara saya? Halo Mas Reda. Sekarang kedengeran ya? Ya, kedengaran. Keras. Ada Mas Rizal juga ya? Ada Mas Rizal di samping. Masya Allah. Salam, salam, salam. Ya. Insya Allah. Jangan tapi ya. Mas Ada Li. meeting, tapi nggak boleh pencet sembarangan. Iya, maaf ya. Mas Lintang kayaknya di anu ya. Magelang. Hilal di rumah lagi. Di Magelang ya? Istrinya. Iya. Iya, seperti itu. Oke, ready Mas atau masih anu? Kalau enggak ini masih sapa-sapa. Nah, ini udah ketemu Mas Reda, salah satu dia founder Quran Web. Nanti bisa dicek aja di Instagram Quran Web dan juga Sinertama ya. Ini bareng Mas Reda. Soalnya kita bakalan Gimana Mas? Share screen nggak? Bisa. Oke, udah taan. Sudah Mas? Apa ya? Boleh. Oke, alhamdulillah. Bisa ya? Ya maaf ini teman-teman. Alhamdulillah masih stay aja sih teman-teman ini. Ada dari Jateng juga kalau nggak salah tadi. Nggak tahu sudah keluar atau semoga enggak. Dari Jateng, ada yang dari Nggak masuk. Kucing Malaysia. Oh, masa jauhnya. Tulungagung, Gorontalo, Tenggarong. Ini bukan hanya dari Samarinda aja nih, Mas. Oke teman-teman, hari ini ya bisa kemudian teman-teman kalau kemudian nanti ada yang bermanfaat bisa aja lihat aja di di ruang chat Zoom. Kalau kemudian ada dirasa kemudian pengen mensedekahkan atau mendonasikan untuk dakwah ini, jadi bisa kemudian diinfakkan di nomor rekening yang tersedia di Zoom seperti itu. Oke, teman-teman. Mas Reda mana? Kita keluar ya? Bentar ya. Oh, udah. Tadi hilang aku. Ya, seperti itu. Nah, sambil ngobrol aja Mas ya, kayaknya biar nggak terlalu kaku. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kayaknya suara kecil banget ya Mas. Oh iya. Iya, alhamdulillah lah gitulah. Gimana keadaan teman-teman Jogja juga? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, insyaallah. Ya. Kelihatan Bang, insyaallah. Enggak apa-apa di full kan? Enggak apa-apa itu, Mas. Alhamdulillah. Keluarga gimana, Mas Reda? Sehat? Antum semua juga sehat ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Nih teman-teman. Ya, alhamdulillah ini. Udah udah kelihatan ini, alhamdulillah. Ya, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, gitu, Mas. Biar agak santai. Iya. 5 menit enggak apa-apa. Ya. Oh, ini jamnya sangat jauh ya. Tadi sini baru selesai sholat isya, karena udah jam 8:30. Iya. Kapan-kapan mungkin main ke sini, Mas ya. Insya Allah. Amin. Mudah-mudahan ya. Iya. Atau mungkin nanti meet up-nya di daerah sana lagi nih. Iya. Kan mungkin 2 tahun lagi ya. Iya, amin. Iya, pandemi ini masih pandemi. Ya mungkin juga kita koordinasinya online aja terus ini.
Oke, kayaknya udah ready ya. Nah, ini apa sih sebenarnya Quran ya? Touch ya, ini benar ya. Touch our heart. Wah, ini memang namanya juga Quran ya, gelombang-gelombang, getaran-getaran. Wah, Quran ini ya menyentuh hati kita. Dan insya Allah bakalan langsung di sharing bareng Reda terkait dengan materi hari ini. Harapannya teman-teman tetap stay ya, stay di sini ya untuk kemudian ngaji bareng atau kemudian sharing ya, lebih santainya gitu teman-teman. Dan siapkan harapannya bisa kemudian di share screen atau kemudian nanti bisa di tag Mas Redanya di @sindrutama atau kemudian di Yung Samarinda, nanti bakalan kita repost kok. Jadi seperti itu teman-teman. Harapannya setelah ini juga teman-teman mendapatkan sesuatu yang bisa kemudian diambil keberkahannya. Amin. Oke, itu aja dari saya. Langsung aja Mas Reda ya. Tafadhal masyurah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah mudahkan kita ya. Ya. Jadi meskipun dari jarak yang cukup jauh tapi tetap kita masih bisa bertemu ya. Iya, meskipun waktu sini sana itu cukup jauh berbeda ya. 1 jam itu kalau kita perjalanan Jogja udah sampai Solo mungkin. Solo. Iya. Solo. Apalagi bisnya itu ngeri banget. Ini apa namanya? Bis Jogja Solo itu ngeri banget. Iya, betul. Ekstrimnya. Sekali saya. Pengalaman ya. Pengalaman ekstrim. ekstrim. Alhamdulillah Ya. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan, insya Allah meskipun melalui aplikasi seperti ini, insya Allah tetap berikan keberkahan kepada kita semuanya, apalagi di dalamnya kita bahas tentang Quran dan kita bahas tentang isi-isinya, kemudian kita memahami soal apa itu kehidupan ya, karena itulah lebih utama daripada kita hanya hidup biasa gitu ya. Udah guys. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita juga tak lupa bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Atas berkat perjuangan beliau lah Islam bisa sampai kepada kita semuanya, dan tentu dengan perjuangan yang sangat luar biasa ya. Nah, kemudian sebelum kita memulai, mungkin tadi sudah dimulai dengan doa ya teman-teman. Alhamdulillah, karena doa itu sangat penting, karena dengan Gimana dengan berdoa. Oh iya. Insya Allah kita membahas soal ya, yang sederhana, tapi kalau menurut kami dan modelnya ya. Agak Mas ya, agak Aduh, Ana lupa untuk minta PPT-nya, biar dari Ana aja yang apa? Yang pending ya? Nggak apa. Biar dari Ana ya. Itu ada itu, maaf suaranya kurang terdengar dan kurang jelas itu. Wah, ini terkait sinyal ini. Kayak sinyal mungkin ya? Iya. Ada pakai headset aja mungkin tadi Mas ya. Udah pakai headset Mas ya? Nah ini udah ganti dah. Ya. Baik, alhamdulillah menjelas wa alamahu. Jadi sebaik-baik kalau orang itu dikatakan sebaik, orang biasa menganggap orang yang baik itu orang yang kaya lah, orang yang punya kedudukan lah, punya jabatan, kemudian mungkin lulusan yang cukup tinggi gitu ya.
derajat lulusan gelar-gelarnya cukup tinggi. Kalau kata Allah dan tentang Quran. Belum kita membahas tentang Quran, insya Allah kita akan membahas satu nama. Ada yang bisa baca ini? Mana Mas? Agak Mas. Kayaknya sinyalnya agak Mas ya. Agak terputus-putus. Ya, ini ada. Nur ini. Muhammad. Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngobrol soal Quran, jelas kita pasti ngobrol soal beliau, nama beliau, perjuangan beliau. Cek seluruh. Nah, lanjut. Salah, maka bakal kita tahu itu. Beliau itu menjadi manusia tegar. Ini cerita dulu ya. Kalau kita pengen lihat Nabi, udah kelihatan belum ya? Nggak masalah. Sudah. Kalau kita pengen lihat Nabi, maka kita lihat Nabi itu manusia paling tegar. Kenapa kok manusia paling tegar? Nah, ternyata beliau ini sejak kecil memang Allah takdirkan dengan dengan takdir yang sangat luar biasa ya. Beliau kecil lahir, ayahnya sudah nggak ada ya, meninggal. Kemudian beliau dititipkan ke ibu susunya, kemudian selang beberapa tahun beliau dipulangkan ke orang tuanya, ke ibunya. Ternyata nggak lama kemudian ibunya meninggal juga itu ya. Jadi sangat luar biasa. Tapi beliau lahir di keluarga yang sangat sangat tinggi derajatnya. Karena di Mekah saat itu orang-orang yang tinggi derajatnya termasuk adalah orang-orang yang menjaga Ka'bah, ya, keluarga yang menjaga Ka'bah. Nah, Rasul ini dilahirkan dari keluarga yang cukup terpandang lah di Mekah saat itu. Nah, tapi ya, terputus. Ya, gimana nih, ada saran? Oh iya. Mas Reda kemungkinan bisa dinonaktifkan aja itu videonya. Kirim aja Mas kayaknya Mas. Kirim filenya ke saya. Bilang lagi ya. Nggak usah pakai itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau bisa sambil nunggu kirim aja Mas. Filenya ke saya di WA aja nggak apa-apa. Nanti saya yang di sini. Gimana Mas? Kayaknya lebih enak kayak gitu Mas. Jadi sambil sharing, sambil ngirim. Insya Allah aman Mas kalau sinyalnya kalau di sini insya Allah sinyalnya aman. Tidak apa-apa sambil sharing nanti, sambil nunggu. Nanti saya bukakan filenya. Ya. Oke teman-teman, makasih ini sarannya ini. Anda juga kalau misalnya videonya terputus nanti Mas Reda juga bisa matikan videonya aja dari saran. Makasih Mbak Nur Hasanah. Saran saja jika jaringan kurang stabil, oke? Ya, makasih. Oke, teman-teman masih stay aja di kita. Ya, beginilah kalau kemudian kita jauh tapi tetap kemudian kita bisa sharing ya, tak apa-apa. Bersyukur. Jadi tetap disyukuri ya. Nah gitu. Sambil nunggu, jadi teman-teman harap bersabar ya. Ya. Oke, sedikit sharing apa nih? Mau ditanyakan di ngaji atau teman-teman sebenarnya nih saya ini agak malu atau mungkin teman-teman ilmunya lebih banyak ya. Teman-teman lebih banyak tahu. Jadi saya ini cuma ingin menjadi bagian kecil aja ya dalam sebuah perubahan ya.
Jadi seperti itu, jadi bagian kecil dan sebuah perubahan, dan harapannya sih teman-teman juga mau sih. Orang kalau misalnya orang banyak, orang pintar udah banyak, orang cerdas udah banyak, orang yang peduli yang kayaknya udah masih sedikit. Jadi yuk kita peduli lah ya dalam perubahan ini. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu, teman-teman juga bisa mau kemudian mendonasikan sedikit hartanya, bisa kemudian di nomor rekening yang sudah tertera di kolom Zoom ya. Ini tak share. Ya, udah masuk nih. Siap. Jadi ini teman-teman bisa aja kalau bisa share. Bentar ya. Nah, ini sambil menunggu. Masih ngedownload. Ya. Sudah? Oh, belum ya? Ntar ini sambil menunggu ya teman-teman. Ini sudah tinggal Kita ngobrol santai aja nggak apa-apa yuk? Boleh mas. Lama sih kita nggak ketemu. Iya. Jadi mungkin sharing santai aja ya. Nggak boleh pakai PowerPoint itu. Nanti teman-teman kalau mau bisa minta ke Yuk Ngaji Samarinda insyaallah ya. Boleh Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngobrol aja ya. Boleh mas. Kalau pas kita keinget Nabi SAW itu, kita pasti keinget perjuangan-perjuangan beliau. Dan kalau kita mau kasih sanjungan ke beliau ini termasuk manusia paling tegar ya. Sangat luar biasa tegar karena beliau ini mendapatkan ujian yang sangat luar biasa besarnya gitu ya. Contoh misalkan nih, ketika beliau lahir, beliau dilahirkan dengan keadaan ayahnya sudah meninggal, sehingga menjadi seorang anak yang yatim ya. Nah, kemudian selang beberapa waktu ketika Nabi Muhammad itu masih kecil, setelah disusui oleh ibu susunya, dikembalikan ke ibunya, ternyata ibunya juga meninggal, sehingga dia jadi yatim piatu gitu. Dan itu menjadi ujian pertama bagi beliau. Nah, ternyata beliau juga dilahirkan dari keluarga, sehingga beliau harus bekerja, kemudian beliau harus mengurusi semua kehidupannya dalam tanda kutip ya. Akhirnya beliau menjadi pengembala domba saat itu. Kemudian ikut kakeknya, pamannya itu pergi ke berdagang. Nah, ternyata ketika beliau diangkat menjadi nabi pun ujiannya sangat luar biasa. Ujian sangat luar biasa yang ditimpa oleh beliau. Jadi ada sebuah cerita menjelaskan bahwasanya gini. Pernah suatu hari Nabi itu bertanya kepada istrinya, jadi pulang dari luar kan, tanya kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah sesuatu yang bisa dimakan di rumah?" Nah, kemudian istrinya menjawab, "Tidak ada sesuatu apapun kecuali air putih, wahai Rasul." Wah, itu jadi sangat luar biasa ya. Jadi ternyata ujiannya sangat luar biasa. Dan beliau ini nggak pernah yang namanya curhat. Ya. Beliau tuh nggak pernah yang namanya curhat. Kalau kita mungkin ini ya, ada masalah sedikit gitu. Kesini. Aku mau cerita nih. Nah, gitu kan. Yeah. Mungkin kalau kita kayak gitu ya. Kemudian ada masalah sedikit sama orang lain. Sini tak kasih tahu. Aku ada masalah sama ini. Kayak gini. Nah, mungkin ada yang kayak gitu. Tapi ada kalau misalkan di antara kita ada yang lebih tegar daripada orang yang tadi, kan? Maka biasanya orang yang tegar itu ketika dia mau curhat pasti di sebuah persoalan-persoalan yang sangat luar biasa besarnya ya enggak? Jadi milih-milih nih. Ini bisa tak selesaikan nih masalah. Ini juga bisa tak selesaikan ini. Yang ini juga bisa tak selesaikan. Sampai sebuah masalah yang sangat besar akhirnya kita baru mulai nih. Waduh, aku ini harus sharing nih sama seseorang nih agar masalah ini bisa terselesaikan.
Nah, mungkin kalau kita kayak gitu ya. Nah, Nabi itu luar biasa ujiannya dan beliau nggak pernah curhat ya, dalam tanda kutip. Nah, kemudian pernah suatu saat beliau sedang sholat di Mekah itu. Kemudian lagi sholat, kemudian ruku masih biasa. Sujud, tiba-tiba ketika sujud ada orang kafir Quraisy itu yang menjatuhi kotoran onta itu ya. Luar biasa itu. Dan itu luar biasa. Jadi mungkin kalau kita misalkan dicaci maki aja udah, aduh sakit gitu kan. Tapi kalau misalkan kalau misalkan Nabi, walau dicerca sedemikian rupa itu enggak yang namanya marah, kemudian akhirnya dia enggak curhat juga sama orang lain kan. Kelihatan ya, Alhamdulillah. Nah ini beliau, lebih nyaman. Beliau nggak pernah curhat tuh. Sampai suatu saat juga seperti ini. Jadi beliau pernah diperintahkan untuk mendatangi kabilah-kabilah atau suku-suku atau kalau sekarang disebut negara-negara gitu. Beliau diminta untuk mendatangi negara-negara untuk mengajak kepada Islam, untuk menerapkan Islam secara kafah gitu kan. Kemudian di suatu kabilah ditolak, di kabilah lain ditolak, di kabilah lain, sampai ada cerita yang sangat masyhur ketika Rasul mendakwahkan Islam, mengajak kepada Islam itu ke suku Taif, kabilah Taif atau negara Taif. Nah, di sana sangat sering diceritakan sama ustadz-ustadz gitu kan. Nah, ketika Rasul sampai sana, ternyata sebelum Rasul sampai Taif, ada orang kafir Quraisy itu yang sudah sampai sana duluan, yang mengabarkan bahwasanya nanti akan ada orang yang akan mengajak kalian kepada ini dan ini. Dia mengaku sebagai nabi, utusan Tuhan, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia datang ke sini, sesungguhnya dia tuh orang yang penipu. Dia sesungguhnya orang gila. Seperti ini. Akhirnya Nabi SAW datang ke Taif dan ya orang sudah dapat informasi seperti itu. Beliau masuki rumah satu persatu itu ditolak. Sampai akhirnya Nabi SAW memutuskan bahwasanya, ternyata di sini sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima Islam. Akhirnya Nabi memutuskan untuk ya udahlah, pergi saja, pulang mencari kabilah lain. Nah, tapi ternyata orang-orang Taif nggak cukup sampai di situ. Ternyata ketika Nabi itu pulang, cek, masih suaranya masih? Masih Mas, lanjut. Nah, ternyata ketika Nabi itu mau pulang, orang-orang Taif, orang-orang tuanya itu menyuruh kepada anak-anaknya untuk apa? Untuk mengikuti Muhammad SAW dan meludahi beliau, kemudian lempari dengan batu-batu kecil sama anak kecil, kan? Luar biasa ya, sama anak kecil. Itu sakitnya tuh sampai ke sini gitu kan. Nggak cuma sakit secara fisik, tapi ternyata sakitnya luar biasa dari perasaan mungkin ya kalau kita. Ternyata Nabi dikejar sampai sandal Nabi itu berlumuran darah. Sampai suatu saat Nabi akhirnya sampai di tempat yang lebih aman. Nah, ketika beliau sampai di tempat yang lebih aman itu ditawari oleh para malaikat penjaga gunung. Wahai Nabi, sesungguhnya aku menjaga gunung sini, maka kalau kamu mau, akan kami angkat gunung ini, kemudian kami jatuhkan kepada mereka, orang-orang Taif tadi. Ada malaikat gunung yang satunya lagi datang. Kemudian beliau juga diberi tawaran seperti itu. Tapi Nabi bilang apa? Jangan. Sesungguhnya mereka itu hanyalah orang-orang yang belum tahu. Luar biasa ya. Dan Nabi itu nggak curhat. Nah, tapi suatu saat Nabi itu pernah curhat di permasalahan yang sangat luar biasa. Kalau kita tadi ya, kalau kita curhat, misalkan kita orang yang tegar, kita curhat pasti di masalah yang sangat besar kan. Baru kita curhat. Dan curhatnya nyari ke orang-orang yang mungkin dia lebih berilmu, lebih paham soal permasalahan kita itu. Nah, ternyata Nabi juga pernah curhat dan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat di dalam Al-Qur'an. Nah, ini sudah ada ya di sini. Jadi ayatnya jelas. Wa qala ar-rasul ya rabbi inni qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi itu orang yang tegar, nggak pernah curhat,
di masalah-masalah yang menurut kita itu masalah besar, tapi tiba-tiba Nabi SAW curhat soal apa? Artinya nih, baca. Qala Rasul, berkatalah Rasul. Allah tuliskan nih. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Tuhanku, inni qaumit takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang diacuhkan. Siapa yang dicurhatkan oleh Nabi? Siapa? Kita. Iya. Dan Nabi itu nggak pernah cerita curhat kecuali hal-hal yang besar. Gitu. Ternyata kitalah yang dicurhatkan oleh Nabi SAW. Gitu ya. Dan kenapa kok kita dicurhatkan? Karena ternyata ini Quran mahjuro. Kita menjadi orang-orang yang meninggalkan atau mengacuhkan Al-Quran. Nah, banyak hal ya. Contohnya, misalkan nih, slide-nya di Oke, di langsung. Coba. Boleh. Jadi kabar aja kalau next ya. Jadi ada data-data menunjukkan nih. Salah satunya nih, Indonesia ini kan mayoritas umat Islam ya. Iya. Jadi bahkan mayoritas dunia. Jadi penduduk Muslim terbanyak itu di dunia itu ada di Indonesia. Tapi, nah ini ironinya, di republika.co.id nih pernah saya cari tuh tahun kemarin ya, Desember. 50% umat Islam Indonesia belum bisa baca Al-Quran. 50%. Next coba lagi. Bahkan kita kalau lihat Indonesia, dalam tanda kutip, kira-kira yang paling Islam itu mana sih? Nah, biasanya orang jawab Aceh. Ya kan? Ternyata di Aceh menunjukkan hal yang tidak kalah menarik dalam tanda kutipnya. 75,3% umat Islam di Aceh tidak bisa membaca Al-Quran. Dan ini baru hanya tentang baca saja ya. Di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nabi curhat soal kita tentang kita semua umatnya itu mengacuhkan Al-Quran. Dan hari ini kita juga bisa lihat ya, Al-Quran itu di nomor berapa kan gitu kan dalam kehidupan ini. Nah, ini sedikit cerita ya tentang Quran. Jadi Quran ini luar biasa sampai-sampai Al-Quran ini dijadikan curhatan Nabi kepada Allah mengenai sikap umatnya kepada Al-Quran gitu ya. Nah, mungkin kalau kita mau introspeksi diri, apakah kita juga sudah menjadi bagian yang tidak dicurhatkan sama Nabi gitu kan? Apa jangan-jangan kita yang dicurhati Nabi itu ya? Jangan-jangan itu ya. Nah, kita harus mulai nih introspeksi diri. Bisa di next misalnya. Lanjut. Maka kita membahas tentang Quran tadi baru pembukaannya. Nah, kemudian kenapa sih harus Quran gitu kan? Kenapa sih Quran penting untuk kita bahas? Ya, karena coba next lagi nih. Nih, penting karena ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran, dalam mengamalkan Al-Quran, gitu kan. Contoh, saya bacakan artinya langsung ya. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Terjemahan Quran surat Fatir ya, ayat 29-30. Nah, ini luar biasa. Jadi perniagaan yang tidak merugi. Salah satunya tentang Quran. Coba next lagi. Nah, ada juga yang luar biasa lagi. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Seperti itu teman-teman. Jadi keutamaan Quran itu sangat luar biasa.
Tidak ada kitab-kitab lain yang hanya membacanya aja kita sudah bisa dapat pahalanya. Hanya Quran yang luar biasa itu. Nah, tapi kenapa kok orang itu tidak tersentuh dengan Quran? Kenapa sih orang kok Quran itu luar biasa, kemudian mukjizat yang sangat luar biasa, tapi kok orang banyak yang tidak tersentuh? Dibacakan tidak tersentuh, bahkan membacanya juga nggak tersentuh juga. Sudah membaca nggak tersentuh gitu kan. Nah, ini luar biasa. Kenapa sih? Nah, next coba. Maka kalau kita bicara soal Quran, seberapa yakin Quran adalah kebenaran dari Sang Pencipta? Ini harus jadi introspeksi diri kita. Seberapa yakin sih Quran adalah kebenaran dari Sang Pencipta? Seperti itu, teman-teman. Oke, stop dulu. Oh, belum ya? Jadi, nggak apa-apa. Ini dulu. Oh, ini nggak ya? Nggak apa-apa. Nah, maka ketika kita kita tadi ya introspeksi, seberapa yakin sih kita tentang Quran ini, bahwasanya Quran ini benar-benar dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk membahas itu, insya Allah tadi awal-awal tadi itu ini ya pembukaan ya. Insya Allah ini masuk ke materi, membuka materi lagi ya. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau teman-teman nih dikasih pertanyaan, apa tujuan hidup manusia? Jadi untuk membahas tadi ya, Quran, apakah kita yakin Quran ini dari Allah? Kemudian ini dibahas lewat sini, insya Allah. Kita bahas lewat satu materi ini, insya Allah. Apa sih tujuan hidup manusia? Nah, kalau ditanya kayak gini, pasti orang bakal banyak. Oh, tujuan hidupku tuh ini, tujuanku hidupku ini, tujuan hidupku tuh ini, tujuan hidupku tuh ini. Nah, ada sebuah cerita yang menjelaskan tentang apa tujuan hidup manusia itu. Jadi, ada sebuah cerita, sebuah keluarga baru di Jepang. Jadi, kalau kita lihat orang Jepang, ada yang pernah ke Jepang mungkin bisa nanti ya kasih komen. Saya pernah ke Jepang, Mas. Wow, Masya Allah ya. Jadi kalau kita melihat Jepang, mungkin kita lihat produk-produk Jepang yang sampai ke Indonesia gitu ya, luar biasa, sempurna dalam tanda kutip dari produknya, segi produknya. Dan kemudian kalau kita lihat orang Jepang pula, maka orang Jepang itu sangat sangat detail dalam membuat banyak hal. Nah, ini ceritanya soal pasangan muda yang baru saja nikah. Jadi dua pasangan orang Jepang baru saja nikah. Nah, mungkin kalau teman-teman baru saja nikah, nanti mungkin bisa jadi atau yang belum nikah bisa terinspirasi dari cerita ini mungkin. Siap, Mas, siap. Lanjut. Ini loh. Virtual nanti masih. Oh, virtual, insya Allah. Jadi ketika itu, ini cerita dua orang Jepang barusan nikah. Kemudian ternyata ini dua orang Jepang ini sekufu ya. Jadi sama-sama dari orang yang tidak mampu, kurang mampu lah dalam tanda kutip. Mungkin ya kalau bahasa kita cukup lah ya. Orang yang cukup. Nah, kemudian setahun nikah, 2 tahun nikah, 3 tahun nikah, 4 tahun nikah. Ternyata kehidupan mereka dua-duanya ini sama, tetap kayak gitu-gitu terus, cukup terus hidupnya. Alias nggak mampu terus dalam tanda kutip. Pas-pasan. Pas-pasan gitu ya. Pengen beli itu nggak bisa, pengen beli ini nggak bisa. Gitu ya. Nah, kemudian akhirnya mereka, wah ini nggak bisa nih kayak gini terus, kita udah nikah bertahun-tahun, tapi kok kita hidupnya masih kayak gini terus gitu. Gini-gini aja gitu. Nah, habis itu akhirnya mereka ikutlah seminar gitu. Kita harus kaya. Nggak kayak gitu ya. Nah, ternyata benar, mereka berdua, keluarga ini sangat terinspirasi oleh seminar tadi gitu ya. Dan akhirnya mereka mempunyai etikat yang sangat luar biasa. Oh ya, nggak apa-apa, ada yang live karena HP-nya lowbat. Oh ya, nggak apa-apa. Insya Allah tetap dapat keberkahan gitu ya. Amin. Nah, kemudian ketika itu selesai apa tadi seminar tadi ya, mereka benar-benar terinspirasi. Akhirnya mereka bertekad bulat bahwasanya oke lah, kita pokoknya harus kaya. Terus habis itu ngobrol mereka berdua. Terus gimana ya caranya ya? Nah, kalau orang Jepang tuh bedanya sama
orang yang lain mungkin ya. Saya nggak bilang kita ya. Orang yang lain gitu ya. Kalau orang Jepang itu luar biasa, kalau dia udah bertekad, wah itu udah nggak bisa direm lagi dan mereka perfeksionis. Seberapa nggak perfeksionis. Jadi dulu guru saya pernah ke Jepang gitu ya, kuliah di Jepang. Kemudian ada seorang orang Indonesia yang dia tuh neliti jalan-jalan yang ada di Jepang. Nah, kemudian dia teliti jalan di Jepang itu, dia jalan melalui jalan aspal itu ya. Aspal. Jalan yang nggak di tengah ya, kalau di tengah ada mobil ya. Jalan di pinggiran aspal itu. Kemudian dia cek, ada cacatnya nggak nih? Ternyata pinggiran aspal itu nggak ada cacatnya sama sekali. Apalagi tengahnya gitu ya. Nah, kalau kita kan belum tahu ya, pinggirnya kayak bagus, tapi tengahnya pohon pisang. Kayak gitu kan. Kalau di Jepang luar biasa. Jadi memang orang Jepang itu kelebihannya itu ya, serius bener. Nah akhirnya dua orang tadi, suami istri tadi, akhirnya mereka sepakat untuk ya udah kita harus kaya nih. Akhirnya bener-bener, terus habis itu gimana? Kita kan nggak punya apa-apa untuk modal. Ya udah, suaminya bilang, ya udah jual aja rumah ini. Terus istrinya bilang, loh ini kan satu-satunya warisan dari orang tuaku. Nggak apa-apa, kan orang tua udah meninggal. Orang Jepang ya, ini bukan kita ya. Orang Jepang, kemudian nggak apa-apa, kan orang tuamu udah meninggal. Kita jual aja sebagai modal. Nah, nanti kalau kita sudah sukses, kita beli lagi, nggak apa-apa. Akhirnya benar dijual. Kemudian yang namanya orang Jepang, kalau sudah membulatkan tekad, serius benar gitu ya. Nah, akhirnya mereka benar-benar memulai sebuah bisnis dengan strategi yang luar biasa. Akhirnya mereka bangunlah sebuah bisnis. Selang beberapa waktu, nggak lama, ternyata benar. Mereka pinter benar untuk membuat bisnis itu. Akhirnya bisnis itu benar-benar jadi gede. Jadi gede dan merajai di daerah mereka. Istilahnya provinsi lah. Provinsi mereka tuh udah merajai. Wah ini, kalau beli ini tuh di ini. Kalau beli ini tuh di sini. Nah, mereka akhirnya bisnisnya ini benar-benar gede. Akhirnya mereka berpikir, mereka ngobrol lagi. Gimana, Bu? Ya, mungkin kalau bahasa kita gitu ya. Gimana, istri ya? Apakah sudah cukup kita punya bisnis kayak gini? Wah, habis itu mereka bilang lagi, wah, belum, ini kita harus kaya dan lebih kaya lagi. Akhirnya untuk mendapatkan kekayaan yang lebih lagi, akhirnya mereka membuat, ya udah kalau gitu, kalau kita udah menguasai provinsi ini, kita harus membuka lagi di provinsi sebelah nih. Akhirnya dibukalah di provinsi sebelah. Buka lagi. Bener-bener jadi, akhirnya 2 provinsi, wah ternyata jadi juga. Akhirnya mereka pikir, ya udahlah kita kuasai Jepang sekalian, kita buka di semua provinsi yang ada di Jepang. Akhirnya mereka benar-benar menguasai Jepang. Mungkin kalau teman-teman tahu produknya mungkin ya paham lah. Tapi nggak saya ceritakan namanya produknya. Nanti disensor. Nah kemudian apa namanya? Ketika benar-benar sudah besar di Jepang, ngobrol lagi mereka berdua. Gimana nih kita udah menguasai Jepang? Wow, jangan berhenti di sini. Kita harus kaya dan lebih kaya lagi. Akhirnya mereka mikir apa? Kita harus buka di negara-negara lain. Akhirnya dibukalah di negara-negara lain, termasuk Indonesia mungkin ya. Dibukalah negara-negara lain. Kemudian akhirnya dia benar-benar menjadi orang yang sangat luar biasa kayanya gitu. Kemudian ngobrol lagi mereka. Gimana nih istri ya? Nah, kemudian kita mau makan di mana aja udah bisa. Kita mau pergi kemana aja bisa. Kita mau beli apa aja itu udah bisa. Saking kaya rayanya. Ya. Tapi ternyata singkat cerita, ketika kekayaan sudah mentok sampai di atas itu, habis itu barulah tiba-tiba mereka jatuh sakit. Sang suami itu jatuh sakit. Tiba-tiba jatuh sakit itu. Oke. Sampai akhirnya dicarikanlah dokter-dokter yang ahli, dokter-dokter yang sangat terkenal di Jepang, didatangkanlah. Kemudian dicek. Ternyata dokter-dokter bilang, loh ini nggak ada sakit di fisiknya. Di fisiknya ini nggak ada sakit. Bahkan dokter-dokter terkenal didatangkan. Nggak ada sakit di fisiknya. Nah, kalau nggak ada sakit di fisiknya, berarti yang sakit apa? Kejiwaannya dalam tanda kutip.
Dan akhirnya kalau mereka solusinya apa? Dipanggillah psikiater gitu. Nah, akhirnya dipanggillah, akhirnya diteliti kayak gini. Nah, ternyata ditemukanlah permasalahan sakitnya dia. Apa permasalahannya? Ternyata permasalahannya adalah karena terlalu kaya. Solusinya apa? Obatnya akhirnya yang ditawarkan oleh si psikiater tadi adalah kamu sekarang harus membagikan kekayaanmu itu alias apa ya? Berdonasi lah. Berdonasi ke orang-orang yang nggak mampu. Maka nanti penyakitmu ini akan hilang. Tapi orang Jepang tadi bilang apa? Loh ya nggak bisa. Orang aku yang udah nyari, dulu aku miskin. Aku nyari dengan tenaga yang sangat luar biasa. Saya habiskan seluruh energi saya untuk mendapatkan ini. Setelah saya dapat, kenapa kok malah saya harus ngasih ke orang? Singkat cerita, akhirnya dia bertanya-tanya. Sebenarnya, jadi ternyata penyakitnya itu. Sebenarnya, setelah kekayaan yang sangat luar biasa dia dapatkan, akhirnya dia baru bertanya, sebenarnya apa sih tujuan hidupku di dunia ini? Barulah dia bertanya itu. Tapi belum ketemu jawabannya, dia sudah meninggal itu. Nah, orang Jepang seperti itu. Mungkin kalau kita lanjutkan, akhirnya dia berdonasi misalkan itu. Akhirnya dia berdonasi, donasi terus. Terus habis itu pasti dia bakal bertanya lagi nanti karena bosan kan. Apakah benar tujuan hidup manusia itu untuk menjadi kaya, setelah kaya terus habis itu donasi habis-habisan. Iya. Nah, mungkin kalau kita belum mendapatkan pertanyaan itu, belum mulai bertanya itu, mungkin jangan-jangan karena kita belum kaya kali ya. Tapi banyak juga loh yang orang yang belum kaya, dia juga nggak menemukan jawaban itu. Betul. La haula wala quwata illa billah. Boleh di next ya? Boleh. Sampai udah itu belum juga. Udah ini Mas? Maka kalau kita ditanya apa tujuan hidup manusia, maka akan ada pertanyaan apa jawaban yang pasti benar dari pertanyaan tadi. Coba next langsung. Ya ini. Nah, mungkin kalau jawaban-jawaban umum ini ya, ada 10 teratas ini. Iya. 10 teratas. Yang pertama, kalau orang ditanya, apa sih tujuan hidup manusia? Untuk mencari makan. Simpel banget ya? Iya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ada lagi yang kasih jawaban yang nomor 2. Untuk mencari kekayaan. Wah, kayak tadi orang itu kan. Ada. Ada juga untuk bersenang-senang. Wah, Ada untuk juga kawin ya. Ini ini banyak yang jomblo ini. Tujuan hidupnya untuk kawin doang. Jangan-jangan tujuan hidupku untuk nikah aja gitu kan. Iya. Kalau udah nikah nanti udah bahagia ya. Iya. Untuk menjadi orang terkenal di dunia ada banyak. Ada. Untuk menguasai dunia ada. Wah, ada juga. Untuk memakmurkan dunia, wah ini sangat mulia sekali. Ya. Mulia sekali. Untuk beribadah kepada Tuhan, ada juga yang jawab kayak gitu. Ini list ke-8 ini untuk beribadah ini. Iya. Bahkan nomor 10 itu untuk mencari ridho Tuhan itu. Seolah-olah luar biasa itu. Tapi apakah benar jawabannya emang itu? Kira-kira menurut teman-teman apa nih? Coba next. Next ya. Nah, ternyata tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada jawaban yang salah. Alias jawabannya itu relatif. Semua jawaban itu relatif ketika diserahkan kepada manusia. Terserahlah menurutku tujuan hidupku tuh ini. Menurutku tujuan hidupku tuh ini. Nah, seperti itulah. Next coba. Maka ternyata dari pertanyaan tadi yang salah adalah pertanyaannya gitu ya. Siap. Dan orang-orang umum standar mereka adalah jawab pertanyaannya itu tadi kayak gitu ya. Orang-orang tuh biasanya bertanya tuh kayak gitu. Apa sih tujuan hidup manusia? Oh, iya betul. Maka harusnya yang diganti pertanyaannya. Iya. Kalau kita orang Islam, orang yang beriman, maka jawab pertanyaannya harusnya seperti ini. Apa sih
tujuan pencipta menciptakan manusia. Nah, ini note banget nih, Maka- dicatat nih. Iya. Maka jawabannya apa? Next, kita agak cepat aja, Mas. Boleh. Maka manusia membutuhkan informasi dari sang pencipta, kan? Kalau kita sebagai orang muslim, orang yang beriman pasti tahu lah ada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di sini kalau kita tahu ada sang pencipta, maka ada 3 kemungkinan nih. Ketika kita pengen mencari tahu informasi dari sang pencipta, ada 3 cara. Manusia mencari informasi kepada pencipta. Wah, gimana caranya? Cari kontak WhatsApp-nya. Nggak ada? Nggak ada. Instagram nggak ada. Gimana caranya? Wah, ini susah ini. Ada nih kemungkinan nomor 2. Pencipta memberi informasi kepada manusia. Ada? Jangan-jangan ada nih. Atau yang ketiga, jangan-jangan pencipta tidak memberi informasi nih. Wah, bahaya nih. Apa konsekuensinya? Nah ini. Jika tidak ada informasi dari sang pencipta, maka manusia bebas ngatur hidupnya. Kayak yang tadi ya. Yeah. Terserahlah. Kamu mau milih kebahagiaan itu yang mana, kamu mau milih tujuan hidup itu yang mana lah. Terserah. Betul. Tapi jika ada informasi, maka manusia harus membuktikan apakah informasi tersebut benar-benar dari sang pencipta. Ada nggak sih informasi dari sang pencipta? Ada. Ya, ceritanya ada, kan? Iya. Langsung ya. Nah, jika ada informasi, manusia harus membuktikan apakah informasi tersebut benar-benar dari sang pencipta. Maka kalau kita bilang ada, yaitu apa? Al-Quran. Ya. Kita ambil singkatnya, Al-Quran. Dan kita harus buktikan juga, apakah Al-Quran ini benar-benar dari sang pencipta. Benar nggak sih? Nah, yang pasti jelas dari Al-Quran adalah Al-Quran itu kita berbahasa Arab. Yang pasti jelas. Maka ada 3 kemungkinan nih. Al-Quran ini bisa jadi karangan bangsa Arab nih. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah karangan Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan. Nah, next coba. Kita bahas satu-satu. Oke, kita cepet aja ya. Boleh. Jadi kalau misalkan benar-benar karangan bangsa Arab, ternyata di dalam Al-Quran itu ada tantangan-tantangan yang Allah wahyukan kepada bangsa Arab saat itu. Allah tantang seluruh orang Arab. Banyak itu tantangan-tantangannya. Salah satunya adalah di surat Hud sama surat Yunus ayat 13 sama 38. Coba teman-teman nanti carilah. Yeah. Yang poin utamanya adalah kalau kamu nggak percaya sama apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad atau utusan kami, maka datangkanlah ayat semisalnya, satu surat semisalnya gitu. Dan ternyata dari dulu Quran diturunkan, jadi luar biasanya itu di Arab itu dulu terkenal orang itu puitis lah dalam tanda kutip. Ilmu bahasanya itu sangat tinggi gitu. Bahkan mereka tuh punya yang namanya lombaan itu challenge pekanan gitu ya. Setiap pekan mereka harus challenge lomba syair. Bikin syair. Maka ilmu mereka itu sangat luar biasa tingginya tentang syair. Perlombaan itu setiap pekan. Jadi kalau di Arab itu kan ada hari yang ada 7 hari ya. Ahad, kemudian Isnain, Senin hari kedua, Salasa hari ketiga, Arba'ah hari keempat, Rebu ya, kalau di Indonesia, Khomsyah hari kelima atau Kamis kalau di Indonesia. Kemudian Jumu'ah hari ke-6 ya. Nah, bangsa Arab saat itu hari pertama Ahad itu mereka suruh keliling, terserah kamu mau pergi kemana, nyari inspirasi kemanapun terserah. Hari Senin, Selasa, Rebu, Kamis itu mereka disuruh nyari inspirasi untuk untuk challenge tadi ya. Dan akhirnya kumpul di hari Jumat. Di hari Jumat itu mereka kumpul. Kemudian ada sebuah bangunan di dekat Ka'bah itu kan, bangunan agak tinggi. Nah, mereka tuh dinaikkan ke atas sana, challenge. Siapa yang terbaik nih? Dapat ini. Ya. Nanti yang menang itu namanya syairnya dituliskan di kain kiswah Ka'bah. Ya. Zaman dulu kayak gitu ya. Masya Allah.
orang Arab saat itu punya ilmu yang sangat luar biasa tentang bahasa Arab. Tapi ternyata ketika Quran turun, mereka itu seolah-olah dikalahkan ilmu-ilmunya. Loh, ini kok ada ilmu bahasa yang nggak sesuai sama standar kita dan ini luar biasa tingginya. Dan orang Arab saat itu sangat paham bahwasanya Al-Quran ini bukan bikinan manusia. Makanya Allah tantang itu. Kalau kamu kuat, kalau kamu nggak percaya sama apa yang diturunkan kepada Muhammad, maka datangkanlah satu surat atau satu ayat semisalnya. Dan ternyata sampai hari ini orang nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Maka bangsa Arab pun tidak mampu. Gitu. Apalagi kita, gitu. Yang bukan orang Arab. Gitu. Berbahasa Arab. Kita dengar bahasa Arab aja bingung. Maka kemungkinan yang kedua adalah, ya ini, karangan Muhammad. Jangan-jangan ini karangan Muhammad. Tapi ternyata Nabi Muhammad juga orang Arab juga. Yang sama orang Arab sama seperti mereka. Dan ternyata Nabi juga menyampaikan hadis mutawatir. Jadi hadis itu beda sama Quran. Ternyata bahasa yang digunakan oleh Rasul dalam menyampaikan informasi itu beda dengan Quran. Nah, kalau manusia itu kan kayak gitu. Kemudian di surat An-Nahl juga dijelaskan. Jadi pernah dulu Nabi itu ketemu sama orang ajam, orang di luar Arab. Kemudian orang tuh akhirnya mengira, oh ini jangan-jangan dari dia. Orang Arab aja nggak bisa, apalagi orang di luar Arab gitu kan. Iya. Nah, kemudian terkenal pula Nabi Muhammad itu ummi. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Sangat terjaga ya, luar biasa. Maka kemungkinan kedua ini batil juga. Gagal untuk membuktikan. Maka tinggal satu-satunya yang terakhir adalah Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan firman Allah, kemudian apa lagi? Merupakan wahyu dari Allah, kalamullah, dan inilah mukjizat yang sangat luar biasa. Yang paling inilah yang paling benar. Maka setelah kita membuktikan kebenaran Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masihkah kita menganggap ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sebuah kata-kata yang biasa? Lanjutkan. Iya. Atau apakah akhirnya kita mulai sadar bahwasanya oh iya, seluruh isi di dalam Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di surat kedua, di ayat-ayat awal itu dijelaskan, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalika itulah atau inilah Quran itu. Alkitab, kitab, la tidak ada raiba, keraguan, fihi di dalamnya. Sedikit pun nggak ada keraguannya. Maka kalau ada salah satu aja, itu berarti udah Quran itu gagal. Inilah segel dari Al-Quran itu sendiri. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ada juga ayat-ayat yang menjelaskan ketika masih di surat Al-Baqarah, dari ayat 30 sampai satu lembar di baliknya, gitu, satu halaman di baliknya, itu menjelaskan tentang tujuan manusia itu diciptakan. Kemudian akhirnya ada cerita, ini sudah selesai ya materinya tadi. Ini tambahannya. Jadi ketika ketika kita melihat Nabi seperti itu, tadi Al-Quran ya. Ketika kita melihat ayat Al-Quran tadi, ternyata di surat Al-Baqarah ayat ke-30 sampai satu halaman di baliknya itu menjelaskan tentang pertama kali manusia diturunkan di muka bumi. Kemudian ada ayat yang menjelaskan tentang ketika diturunkan Nabi Adam dan Hawa. Qulnah bitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a huda ya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi saat itu dalam tanda kutip setelah dapat bujukan dari setan, kemudian akhirnya berbuat kemaksiatan, Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi. Allah turunkan dengan bilang, Qulnah bitu minha jami'a. Turunlah kalian semua
secara bersama-sama. Turunlah kalian semuanya. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan. Maka apabila kami turunkan apabila kami turunkan hudan petunjuk pada kalian, maka ikutilah tabi'u kan. Maka ikutilah. Maka kalian tidak akan merasa sedih dan tidak akan merasa takut gitu. Nah, ternyata seperti itulah. Yeah. Maka ketika kita membahas soal Quran, kenapa sih kadang-kadang kita membaca Quran itu nggak tersentuh? Kenapa sih kita kadang-kadang mendengar Quran itu nggak tersentuh juga? Jangan-jangan kita masih ada keraguan di dalam diri kita. Apakah benar sih Al-Quran ini diturunkan oleh Sang Pencipta alam semesta, manusia, dan kehidupan ini? Nah, kalau misalkan kita mau mencari tujuan hidup manusia, ya monggo. Dan kalian dan manusia yang mencari tujuan hidup. Jadi kesalahan filsuf yang bukan dari Islam adalah salah pertanyaan tadi. Mereka bertanya apa tujuan hidup manusia. Padahal kalau misalkan mentok sampai ujung jawaban, nggak mungkin mencapai kebenaran yang hakiki, itu nggak mungkin. Maka untuk mencari tujuan hidup manusia, satu-satunya jalan adalah tanya Sang Pencipta alam semesta, manusia, dan hidup ini. Nah, maka ketika kita nggak tersentuh ketika membaca, mendengar, atau melihat ayat-ayat Quran, maka yuk kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita masih mempunyai keraguan di dalam diri kita bahwasanya Quran ini bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalkan keyakinan kita terhadap Al-Quran ini benar-benar sudah kuat, maka cobalah teman-teman baca Quran dan teman-teman benar-benar kayak diceritain fakta yang ada di dalam kehidupan ini. Maka teman-teman bakal terasa itu nanti, insya Allah. Saya pernah dulu mencoba itu. Salah satu caranya gini. Dulu yang pernah saya coba itu mendengarkan dan melihat video bacaan Quran yang ada artinya, dan videonya itu yang dibuat seolah-olah mirip dengan apa yang dilafazkan di dalam bacaan Quran itu. Dulu saya pernah lihat itu videonya Muhammad Toha Al-Junaid. Yang videonya itu menjelaskan isi Qurannya itu. Luar biasa itu. Coba deh teman-teman nonton video Quran sambil baca artinya, dan ada video yang seolah-olah menggambarkan tentang isi Quran. Itu bisa dicoba. Muhammad Toha ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, cerita-cerita lah, sharing-sharing ini. Nanti kalau ada yang mau teman-teman bagikan juga atau teman-teman tambahkan, nanti bisa teman-teman berikan ya di sini ya, agar hasanah ilmunya jadi lebih luas lagi, insya Allah. Seperti itu, Mas. Siap, syukron, Masya Allah, ini menggetarkan, ada wave getaran. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti kalau teman-teman pengen kabar materinya, bisa minta ngaji sama. Oke. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, insyaallah ya, penyampaian dari Mas Reda luar biasa sekali ya. Tadi juga saya sampai sampai berpikir ulang terhadap diri ini, apakah benar saya ini yakin terhadap Al-Qur'an yang Al-Qur'an yang kemudian sering kita baca, Al-Qur'an yang kemudian menjadi pedoman hidup umat muslim itu, apakah benar-benar sudah diyakini sebenarnya sehingga mampu untuk kemudian kita baca dan mampu untuk kemudian kita laksanakan apa yang kemudian Allah perintahkan. Nah, itu menjadi renungan sih buat saya ini, Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan ini Mas Reda, jadi langsung ada yang pertanyaan ini. Boleh langsung Mas Reda? Halo. Ini, Assalamualaikum. Bang, izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan keraguan pada eksistensi Allah dan meyakini bahwa Islam benar-benar satu-satunya agama yang benar di muka bumi ini. Jazakallahu khairan katsiran. Nah, gitu.
menghilangkan keraguan, Masya Allah. Gimana Bang? Sudah, Bang. Gimana Mas? Baik. Ya. Gak apa-apa, santai aja. Santai. Jos ini. Ya. Masya Allah. Ya itu pertanyaan pertama. Boleh. Sebenarnya kalau misalkan pertanyaan seperti itu ya, gimana sih kita menghilangkan keraguan yang ada di dalam diri kita itu kan? Maka ada banyak ayat-ayat yang Allah jelaskan itu kan, yang Allah berikan tentang afala ta'lamun, afala ta'qilun. Apakah kalian nggak berpikir? Apakah kalian tidak memikirkan sesuatu gitu kan? Nah, ternyata ketika kita pengen meyakini sesuatu, yang sesuatu itu dalam tanda kutip sesuatu yang nggak mampu indera kita itu gapai gitu kan, maka kita butuh sesuatu lain kan. Nah, mungkin kalau teman-teman nanti di Samarinda ini ada kelas juga ya Mas? Insya Allah ada kelas. Ini ada kelas, tapi masa pandemi ini kayak Mas Samarinda juga masih tapi ada nge-fest online, insya Allah itu juga kok jadi ada kita lakukan. Sebenarnya ada sebuah metode untuk meyakini dengan keyakinan yang pasti. Jadi keyakinan itu yang pertama syaratnya adalah memuaskan akal. Kemudian yang kedua adalah menenteramkan hati. Kemudian sesuai sama fitrah. Nah, itu 3 hal yang harus ada di dalam sebuah keyakinan. Nah, keyakinan yang sesungguhnya itu, keimanan itu harus 3 hal itu terpenuhi. Iya. Kalau ada 3 hal ini yang tidak terpenuhi, berarti harus digali lagi. Bener nggak nih? Nah, ternyata ada metode tersendiri untuk mendapatkan keyakinan itu. Namanya metode jalan menuju keimanan itu ada. Mungkin teman-teman sering dengar Thoriqul Iman. Thoriqul Iman ya. Iman itu ya, jalan menuju iman itu ya harus dikaji lagi tentang jalan menuju iman. Iya. Jadi iman itu, kalau saya kemarin sempat bikin status di Instagram itu tentang good looking yang lagi rame. Iya. Jadi captionnya tuh saya tulis gini. Orang akuntansi, lulusan akuntansi, kelupaan ilmu kimia wajar karena di kampusnya nggak diajarkan itu. Kemudian ada juga orang manajemen, lulusan manajemen, kelupaan ilmu matematika ya. Wajar karena di manajemen itu biasanya terkenal orang manajemen itu malas ngitung gitu. Kemudian, yang jadi aneh adalah ada ilmu yang dikaji dari SD sampai kuliah, tapi kok ya masih belum masuk-masuk. Ilmu apa itu? Ilmu agama. Dari SD dijelaskan rukun iman, rukun Islam, cara sholat. SMA, SMP dijelaskan rukun iman, rukun Islam, cara sholat. Kemudian SMA diajarkan lagi rukun iman, rukun Islam, cara sholat. Kuliah sama, diajarkan lagi rukun iman, rukun Islam, cara sholat. Tapi kenapa kok banyak orang yang diajarkan terus-terusan, tapi kok nggak masuk gitu kan? Iya. Itulah teori. Jadi rukun Islam itu teori. Rukun Islam adalah ini. Rukun iman adalah ini. Tapi jalan menuju imannya sendiri itu kadang-kadang orang kelupaan nggak bahas. Kenapa sih kok aku harus beriman? Kenapa sih kok aku harus milih Islam sebagai agama? Nah, itu kadang-kadang orang kelupaan. Bahkan saya dulu pernah ditanya oleh Ustadz saya ketika saya awal-awal mau hijrah dulu. Saya sharing pada Ustadz saya. Kemudian Ustadz saya kasih pertanyaan. Mas Reda, kenapa sih sebenarnya kamu milih Islam? Wah, ini pertanyaan yang berat menurutku zaman dulu. Karena jawabanku satu-satunya adalah karena orang tua gitu ya. Aku jadi senyum-senyum sendiri tuh ya. Ya, karena orang tua. Biasanya karena keturunan. Jadi iman itu bukan karena perasaan, bukan karena keturunan. Jadi iman itu harus dicari mas jalannya. Nah, insya Allah ketika teman-teman nanti ngobrol sama teman-teman yuk ngaji Samarinda, insya Allah teman-teman akan membahas yang lebih detail lagi. Sekarang singkatnya adalah harus punya 3 kaidah dalam meyakini benar-benar Tuhan itu ada dulu. 3 kaidah. Pertama harus yakin pencipta itu ada dulu.
Maka ada 3 kaidah. Yang pertama adalah, kaidah pertama adalah adanya sesuatu itu menunjukkan adanya Sang Pencipta. Ini kaidah pertama. Adanya sesuatu menunjukkan adanya Sang Pencipta. Mungkin nggak, misalkan ya, di depannya apa ya? Mungkin nggak, misalkan handphone di depan teman-teman atau laptop di depan teman-teman, tiba-tiba ada di depan teman-teman begitu saja gitu. Siapa nih yang naruh sini nih? Waduh, siapa nih? Jangan-jangan tiba-tiba ada nih. Nah, kemudian misalkan teman-teman punya rumah, tiba-tiba rumah itu ada bangunannya, mungkin nggak? Nggak ada yang bangun, nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka kaidah pertamanya adalah adanya ciptaan, adanya sesuatu menunjukkan adanya Sang Pencipta. Ada apa di alam semesta ini? Ada gunung, ada apa lagi? Ada macam-macam lah. Tiba-tiba ada atau enggak? Enggak mungkin. Iya. Enggak mungkin ya. Siap. Maka kaidah yang pertama seperti itu. Kemudian kaidah yang kedua adalah pencipta itu enggak mungkin sama dengan ciptaan. Ya. Yang namanya aja beda. Pencipta itu kholik, ciptaan itu makhluk. Nah, kalau misalkan pencipta itu diciptakan, maka ya makhluk juga, maka nggak mungkin. Jadi, itu mustahil namanya, mustahil. Mungkin nggak manusia bisa membuat manusia lagi? Nggak mungkin. Bisa nggak komputer bikin komputer? Nggak bisa, kalau nggak diprogram. Nggak mungkin ya. Iya. Maka kalau hari ini ada Tuhan-Tuhan yang digambarkan mirip dengan makhluk, kelihatan itu udah jelas itu bukan Tuhan ya. Cetok itu. Maka kaidah yang kedua adalah pencipta itu nggak mungkin sama dengan ciptaan. Kalau sama ya terbatas berarti. Nggak mungkin dia bisa mengelola seluruh ciptaan ini, nggak mungkin. Nah oke, kalau gitu pencipta itu kan ada. Kemudian gimana sih kita bisa mengetahui pencipta itu seperti apa? Maka kita masuk di kaidah yang ketiga. Yaitu apa? Ciptaan itu merefleksikan Sang Pencipta. Jadi, kalau kita pengen melihat Tuhan, maka kita lihat ciptaannya. Contoh misalkan nih, kalau kita punya lukisan, kemudian, atau kalau nggak ada 2 lukisan anak SD dan lukisan orang profesional, kita bisa lihat nggak perbedaannya? Detailnya bisa pasti. Oh ini yang lukis amatir nih. Oh ini yang lukis profesional ini. Kita bisa tahu. Maka ketika kita bisa mengetahui keahlian sang pelukis itu dari lukisannya, maka kita pun bisa mengetahui. Yang buat ternyata di alam semesta ini, ciptaan ini sangat luar biasa indah, sangat luar biasa terjaga, sangat luar biasa detailnya. Contoh misalkan teman-teman lihat tangan teman-teman tiba-tiba, di sini ada pori-pori gitu kan. Ada pori-pori, ada rambut-rambut kecil. Seberapa detail yang menciptakan itu. Maka ketika kita pengen melihat Sang Pencipta, dalam tanda kutip, merasakan Sang Pencipta adalah kita merefleksikan ciptaannya. Nah, kalau ciptaannya aja sedetail ini, berarti dia maha detail. Alatif, ya. Maha lembut. Yang lembut-lembut ada nih. Kemudian, kalau misalkan alam semesta ini indah, maka Al-Badi maha indah. Dan banyak lagi. Kalau kita menemukan mungkin ilmu yang turun ada 99 nama ini. Refleksian dari ciptaan. Maka Tuhan mana sih yang mempunyai karakteristik seperti itu? Maka satu-satunya yang mengatakan Tuhannya itu mempunyai itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qul, katakanlah, hu Allahu ahad. Dialah Allah yang ahad, yang satu. Iya. Allahu somad. Seluruh alam semesta, manusia, kehidupan yang diciptakan ini bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sama dan menyerupai. Maka kalau kita lihat
kalau di dalam Quran itu kalau kita teliti ada 99 nama yang merefleksikan alam semesta ini. Maka ini salah satu jalan yang mungkin secara singkat ya penjelasannya ya. Mungkin kalau teman-teman pengen lebih mendalam lagi nanti coba sharing sama teman-teman Yuk Ngaji Samarinda. Bisa ketemu langsung mungkin lebih nyaman ya. Bisa ngobrol lebih panjang. Insya Allah dari situ ya teman-teman bisa mencari jalan menuju iman seperti itu ya. Iya, insya Allah. Insya Allah tadi sangat luar biasa. Semoga teman-teman sempat nyatat ya beberapa poin-poin yang disampaikan sama Mas Reda. Dan saya mau konfirmasi ke Mas Rahda. Semoga masih ada. Ini Mas apa Mbak ya? Rahda ini. Dan pertanyaan ini juga merefleksikan kita sih sebenarnya. Kalau kemudian saya boleh bukan menafsirkannya. Sedikit ya kalau boleh. Berarti sebenarnya ada yang salah dalam keimanan kita. Ketika kemudian kita memang bertanya seperti ini. Nah, bersyukur sih sebenarnya masih bertanya tentang seperti ini. Berarti masih ada kemauan untuk kemudian mencari pertanyaannya, atau kemudian kalau misalnya kita nggak mau mencari, nah itu yang takutnya. Karena keimanan itu nggak bisa datang dengan sendirinya, itu harus ada upaya kita untuk mencari. Nah itu sebenarnya. Maka yuk ngaji sih sebenarnya teman-teman, seperti itu. Nggak bisa kemudian kita bisa langsung jadi ustadz, kita bisa langsung beriman, itu nggak bisa. Orang-orang dahulu aja untuk mempertahankan keimanannya, untuk mendapatkan keimanan itu butuh perjuangan yang luar biasa. Mereka harus kemudian disiksa dan lain-lain untuk mempertahankan keimanannya aja. Nah kita sudah kemudian udah tahu, tapi malah kita leye-leye, malas-malasan. Nauzubillah min dzalik. Maka makasih banget buat Mas atau Mbak ini Rahda yang sudah bertanya. Semoga setelah ini menjadi penyemangat untuk kemudian mencari terus jawaban, untuk kemudian keimanan itu benar-benar menjadi keimanan yang 100%. Nah itu Masya Allah. Nah ini ada banyak yang izin live ini Mas. Ada yang izin live. Kita insya Allah akhiri di jam 22 atau jam 10 di Wita ya di sini. Jadi ini masih ada beberapa pertanyaan. Ini Mas Reda, masih ada pertanyaan Mas. Nah ini dari Elisa NRH. Assalamualaikum Kak, apakah bisa kalau mau memahami isi Al-Quran harus mengerti artinya dulu? Nah, ini. Memahami isi Al-Quran harus mengerti artinya dulu. Memahami isi Al-Quran harus mengerti. Kalau mungkin memaknai lah mungkin ya. Gimana Mas? Dari Bismillah ya. Siapa? Namanya siapa? Mas Mbak tadi. Mbak siapa ya? Mbak Elisa NRH. Nah, jadi pertanyaannya apakah bisa kalau ini private sih ini. Apakah bisa kalau mau memahami? Pertanyaannya bagus. Baik, jadi pertanyaan bagus ya. Ketika sampai pertanyaan seperti itu, berarti pengen mendalami Al-Quran itu ya, salah satunya. Jadi ketika kita pengen memahami Al-Quran, kalau misalkan nih ilmu tafsir ya, tafsir mungkin ya, ini ada sebuah ilmu tafsir. Jadi kalau kita pengen mentafsirkan Al-Quran atau kita pengen menjadi mufasir ya, orang yang mentafsirkan Al-Quran, maka ada syarat-syaratnya ternyata. Ada sekitar 15 syarat untuk kita bisa mentafsirkan Al-Quran. Ini tafsir ya, bukan hanya sekedar memahami aja, bukan sekedar itu, tapi mengerti tafsirnya. Maka kita harus mempunyai 15 ilmu. Salah satunya ilmu bahasa Arab. Nahwu, sorof, balaghoh. Atau ilmu keindahan bahasa Arab. Kemudian ilmu itulah. Banyak kemudian itu. Hafal Quran, hafal hadis. Nah, itu salah satu cara untuk memahami Al-Quran. Jadi mungkin kalau dikatakan tafsir itu harus memenuhi syarat itu. Tapi kalau mungkin kita sebagai orang awam gitu kan, kita anggap sama-sama kita orang awam gitu kan,
Maka untuk memahami Al-Quran mungkin tadabur ya. Kalau tadabur kita bisa. Jadi untuk mentadaburi Al-Quran bukan mentafsirkan ya. Mentafsirkan menjadi hukum itu sangat berat. Kalau kita pengen mentadaburi Al-Quran itu bisa pakai, misalkan kita pakai ilmu bahasa Arab itu bagus lagi. Atau pakai terjemahan, atau mencari kitab-kitab para mufasir gitu ya. Nah, itu lebih mudah lagi untuk memahami Al-Quran. Maka jangan sampai pun kita menganggap pemahaman Quran kita di bagian tertentu itu pasti benar. Jangan gitu ya. Nah, kalau kita pengen lebih lebih aman lagi, kita pengen lebih berhati-hati lagi, maka kita ngikutin ulama-ulama yang mempunyai syarat-syarat untuk mentafsirkan Al-Quran. Nah, di Quran itu ada yang namanya ayat muhkamat dan mustasyabihat. Mustasyabihat. Muhkamat itu jelas. Mustasyabihat itu samar bagi kita lah. Nah, mungkin para sahabat Rasul dulu seluruh isi Al-Quran itu jadi muhkamat bagi mereka. Jelas bagi mereka. Tapi di generasi kita saat ini, dalam tanda kutip, muhkamat bagi generasi sahabat, jangan-jangan mutasyabihat bagi kita. Jadi muhkamat dan mutasyabihat itu tergantung ilmu dan gimana cara memahami ayat-ayat tertentu tersebut. Nah, mungkin seperti itu kurang lebihnya. Maka kalau untuk memahami Al-Quran, paling aman kita ngikut sama ulama yang mempunyai syarat-syarat yang lengkap seperti itu. Nah, tapi kalau kita pengen mentadaburi Al-Quran, boleh-boleh saja agar kita merasa lebih dekat lagi dan banyak interaksinya dengan Quran itu bagus juga. Seperti itu teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Ya itu jawaban dari Mas Reda atas pertanyaan Mbak Elisa yang pertanyaan terkait dengan memahami Al-Quran, apakah harus mengerti artinya dulu. Jadi sudah dijawab. Kalau misalnya tafsir ya memang kita harus mengetahui dari 15 ya tadi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau misalnya kita pengen mentadaburi, jadi bisa kemudian kita mengikuti dari ustadz-ustadz yang ada seperti itu. Nah, jadi luar biasa sih ini memang getaran sih ibaratnya. Touch our hearts ya. Gimana nih bacanya Mas? Bahasa Inggris nggak paham. Jadi memang menyentuh sekali Al-Quran ini. Jadi harapannya teman-teman yang kemudian hari ini jangan hanya berhenti di kajian tematik seperti ini, tapi juga langsung lanjut ikuti agenda-agenda di UAJ. Insya Allah masih awal-awal ini bahas tentang akidah. Dan insya Allah itu dibahas semuanya. Teman-teman mau nanya yang semisal kayak gini itu bisa. Kalau kemudian masih bingung aja, bisa langsung ke Mas Dimas ya, ini bisa, ini ada bantuannya nih, Mas Dimas bisa bantu. Nah, atau teman-teman di sini ada Mas Putra, ada Mas, atau kemudian bisa di tim ahwatnya juga bisa di UAJ Samria bisa. Untuk yang Ikhwan bisa di sharing-sharing bareng saya. Oke, Mas Reda ini lanjut lagi Mas ya. Oke Mas, lanjut ya. Ini satu pertanyaan lagi boleh? Boleh Mas ya? Satu ya. Satu terakhir nih. Ini ada beberapa yang ada sih nanti Ana skip aja sih. Yang looking. Ada dari Adinda Amara, ini cewek semua. Jadi sebenarnya masih ada beberapa sih. Tapi ini saya terakhir aja nih. Nah ini Assalamualaikum, Bismillah Kak izin bertanya, saya masih bingung dengan negara. Wah ini ngikut negara ini Mas, ini ini negara ini apa yang sebenarnya yang diinginkan di negara ini? Al-Quran itu selalu direndah aturan dari Allah yang benar dikatakan dusta, dan mereka beranggapan kita kan Islamnya biasa saja. Beranggapan kita kan Islamnya biasa saja. Saya mau minta bukan apa sebenarnya yang membuat negara ini menjadi seperti ini. Waduh, kita disuruh jelasin tentang negara ini lagi Mas Reda.
Nah, ya secara gamblang mungkin kenapa kok malah Islam direndahkan, aturan Allah kemudian juga direndahkan, yang kemudian malah mengatakan kita Islamnya hanya yang kemudian menyampaikan malah direndahkan keislamannya seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan orang ini nanya apa yang menyebabkan negara seperti ini? Nah, gitu. Wah, berat banget sebenarnya. Baik. Bismillah. Baik, alhamdulillah pertanyaannya cukup bagus. Jadi sama kayak aku dulu. Jadi dulu aku pernah bertanya. Jadi gini, dulu waktu SD, SMP itu kan punya guru guru favorit lah di kampung, ada kiai lah, kiai favorit itu. Kemudian kalau nggak tahu tuh, saya tuh sangat seneng ketika melihat sesuatu tuh rapi, tertata, kemudian damai, kemudian stabil kehidupannya gitu kan. Nah, saat itu saya sering tuh dengar ada informasi bahwasanya kok negara ini banyak korupsi, banyak ini, banyak itu. Terus habis itu saya mikir, kenapa kok nggak Pak Kiai itu ya yang ngatur kehidupan ini ya? Saya dulu waktu SD itu sampai kepikiran kayak gitu. Iya. Mantap. Terus habis itu lihat Agim gitu kan. Dulu kan senang sama Agim gitu kan. Terus wah, kayaknya kalau Agim yang mimpin itu kayak bagus juga nih. Jangan-jangan bisa dibawa ke lebih damai, lebih tenang, lebih tentram gitu kan. Kemudian sampai akhirnya bertanya-tanya, loh kok katanya kok Islam ini agama yang benar, bisa membawa orang kepada kebaikan, tapi kok nggak dipakai ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip juga sama kayak saya dulu. Mungkin poinnya di sini. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya? Nah, kalau saya melihat Indonesia itu sebenarnya bagus. Karena apa? Di Indonesia ini mayoritas Muslim. Sehingga diskusi-diskusi tentang keislaman itu masih bisa kita lakukan. Dan orang itu banyak yang berpedoman itu dengan Quran dan Sunnah itu masih sangat banyak. Nah, tapi terkadang ketika kita menganggap Islam itu hanya ritual belaka, dan benar karena saya juga dari SD, SMP, SMA negeri juga ya. Jadi yang diajarkan di pelajaran agama itu ya cuman rukun iman, rukun Islam, sholat, baca Quran, rukun iman, rukun Islam, sholat, baca Quran. Dan padahal kalau di pondok-pondok pesantren itu kan dijelaskan banyak hal gitu kan. Nah, mungkin kalau ini kan zone ya, saya tidak bisa memastikan secara pasti. Mungkin ketika kita melihat keadaan lingkungan kita seperti ini, ya benar, karena di antara kita atau orang-orang yang memimpin kita itu masih menganggap seperti kayak tadi orang anak-anak negeri tadi, Islam itu adalah rukun iman, rukun Islam, kemudian sholat, kemudian apa lagi tadi ya? Zakat, puasa, haji, rukun Islam itulah. Haji ya. Seperti itu. Nah, jawaban singkatnya seperti itu. Mungkin kalau mau jawaban lebih lengkapnya memang cukup panjang ya. Kita bicara soal sejarah, kita bicara soal perjuangan para ulama dulu yang ada di negeri ini. Kemudian kita nanti nggak cukup cuman bicara sejarah Indonesia, kita bisa sampai ngebahas sejarah sebelum Nabi Muhammad, itu bisa itu. Jadi sebenarnya seru ini ya. Pertanyaan ini seru ketika kita punya banyak waktu untuk membahas ini. Nah, tapi singkatnya seperti tadi, Indonesia ini sedang berkembang, umat Islamnya ini juga sedang berkembang, kemudian keilmuan orang-orang yang ada di dalamnya juga sedang berkembang. Nah, perkembangan atau perubahan itu pasti memberikan sebuah, dalam tanda kutip, gesekan, karena ada sesuatu yang baru pasti menggesek sesuatu yang lama. Nah, itu wajar karena ada dua perbedaan yang sangat jauh mungkin dari mendasar A dan B. Dari A dan B kan. Tapi ketika nanti pemahaman itu sudah mulai masuk dan mulai dipahami,
Nah, ketika pemahaman itu masuk dan dipahami, maka insya Allah nanti kita pun akan merasakan kenikmatan pemahaman itu secara lebih luas lagi. Nggak cuma secara individu keislaman, nggak secara kelompok keislaman, tapi insya Allah bisa bareng-bareng dengan negara-negara itu bisa mendapatkan kenikmatan keislaman. Masya Allah. Kemudian ada sebuah ungkapan kesedihan sebenarnya dari saya pribadi. Jadi hari ini orang itu kerja, orang itu di jabatan publik, itu banyak orang yang merasa itu tuh bukan ibadah. Itu tuh bukan menjadi bagian dari ibadah. Padahal effort yang diberikan ketika orang itu menjadi orang yang mempunyai jabatan, orang yang bekerja, itu pasti kan lelah, letih, kemudian pusing, pikiran itu banyak. Tapi sedihnya bagi saya pribadi, sedihnya adalah kebanyakan orang tidak menganggap itu sebagai ibadah. Karena kebanyakan orang menganggap ibadah itu ya sholat, puasa, haji, zakat, sedekah, seperti itu. Jadi sedihnya seperti itu. Banyak orang yang memisahkan antara ini ibadah, ini bukan, ini ibadah, ini bukan, ini ibadah, ini bukan. Mungkin seperti itu ya. Jadi ketika Islam itu nanti menjadi bagian dari seluruh aspek kehidupan, insya Allah kita bakal memahami pula dan merasakan kenikmatan pula ketika seluruh aspek kehidupan yang kita lakukan itu menjadi ibadah. Seperti itu, teman-teman. Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Syukron kasiran. Ya, ini suaranya ya? Masih. Kita menyimak banget tuh dari awal tadi, insya Allah. Nih pertanyaan, insya Allah jawaban dari pertanyaan yang terakhir tadi terkait dengan pertanyaannya Mbak Adinda Amara. Semoga sedikit menjawab ya, walaupun memang jawabannya agak panjang banget sebenarnya kalau misalnya kita mau kaji lagi. Tapi semoga Mas Reda masih mau nih sharing bareng kita lagi di Ngaji Samarinda, walaupun jauh ya, kita tetap memanfaatkan ya, mendapatkan ilmu ya dari jauh, dari Jogja ini. Jogja memang istimewa kalau orang bilang ya, Jogja istimewa. Luar biasa. Hah? Apa Mas? Tagline-nya itu ya. Iya, Jogja istimewa, luar biasa. Semoga masih bisa berkunjung lagi, saya ke sana lagi, semoga masih amin ya bro. Teman-teman juga masih diberi kesempatan untuk bisa jalan-jalan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, untuk kajian pekanan pada malam hari ini, insyaallah kemudian materi terkait dengan Quran Week ini yang disampaikan oleh Mas Reda, semoga memberikan manfaat untuk kita dan kemudian menjadi amal jariah untuk Mas Reda dan keluarga beserta seluruh tim Yuk Ngaji Jogja dan tim yang ada. Dan kita mohon maaf kalau misalnya juga dari kita masih banyak kekurangan dari pelaksanaan dan lain-lain, Mas Reda. Dimaafkan Mas. Ya, oke. Sebelum kemudian kita tutup, ini ada penyampaian dari saya. Jadi teman-teman kalau misalnya ngerasa ada sesuatu yang baik yang kemudian bisa didapat dari agenda ini, bisa teman-teman mendonasikan sedikit hartanya ya, atau menginfakkan sedikit hartanya lah gitu di nomor lagi di mana nih sini? Tar. Kok nggak ada? Tar ya. Jadi nomor rekening 08 nomor rekening 0822 0822230338 atas nama Fatmawati BNI Syariah ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ngerasa ada sesuatu yang bermanfaat, bisa aja mendonasikan atau menginfakkan sedikit hartanya di nomor rekening tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita mengakhiri kegiatan pada malam hari ini atau kajian atau sharing pekanan pada malam hari ini, langkah baiknya kita menutupnya dengan membaca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim.
Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kemudian penyampaian terakhir dari saya ucapkan terima kasih pada seluruh peserta yang ada, yang kemudian sudah membersamai kita sampai kemudian detik ini. Terima kasih juga Mas Reda beserta tim yang ada. Jadi syukran katsiron. Dan insya Allah kita bakalan ketemu lagi di pekan selanjutnya. Teman-teman boleh sarankan, wah ini mau pekan selanjutnya mau bahas apa. Nah, dan info juga kalau misalnya teman-teman mau menambah pemahaman lagi, insya Allah kita bakal ngadain kelas ngefast online. Jadi di ngefast online itu dari ada pembahasan dari akidah sampai kemudian hijrah. Apa saja kemudian di dalamnya, yuk teman-teman bisa kemudian DM aja di Ngaji. Kalau misalnya Anu juga bisa yang Iwan di nomor HP yang tertera di Yuk Ngaji Samarinda juga. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa kemudian istirahat ya, teman-teman. Habis ini harapannya tidak melakukan obrolan-obrolan yang sia-sia. Jadi harapannya kemudian teman-teman mencatat lagi, merenungi kembali materi ini tadi. Dan kemudian mencatat atau kemudian bisa men-share screenshot dan kemudian bisa nge-tag di Yuk Ngaji Samarinda atas materi pada malam hari ini. Syukran kasiran untuk semuanya, Mas Reda, Mas Dimas, dan semuanya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya end kan ya. Waalaikumsalam.